Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Hari ini Huri sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit setelah menginap perawatan 3 hari. Kondisi payudara dan juga psikis Huri sudah jauh lebih baik sejak ada Elang yang berada di sampingnya siang dan malam. Lelaki itu juga ikut mengantar Huri kembali ke apartemen sebelum ia pergi ke toko. 4 hari libur bekerja dan dia tidak enak hati dengan para pelanggan yang sudah memanggilnya untuk melakukan servis AC atau perbaikan alat elektronik lainnya. Abang berangkat ya, ada ibu dan mama di sini menemani kamu. Kalau kamu capek atau ngantuk, tidur saja. Jangan terlalu dipaksakan, nanti calon istri cantikku sakit lagi. Elang tertawa mendengar ucapan yang aneh. Huri pun ikut tertawa, lalu mengangguk patuh. Abang pulang ke sini ya, masih di boykot Tekia ya kan? Ada kasur lipat, abang bisa tidur di depan TV. Kalau ibu tidur di kamar sama mama, kalau itu dua nenek udah tidur, abang boleh kok menyelinap masuk ke kamar Huri. Suaranya ia pelankan saat mengucapkan kalimat terakhir. Jangan ajarkan abang sesuatu yang enak, tapi nggak boleh sayang. Elang tergelak lalu mengecup kepala Huri dan juga pipi si kembar El sebelum ia keluar dari apartemen. Bu, Ma, saya berangkat, seru Elang dari depan pintu. Ya hati-hati, sahut dua nenek yang tengah sibuk di dapur. Elang keluar dari apartemen menuju lantai basement dengan lift. Garis bibirnya selalu saja tertarik ke atas. Bila mengingat kegembiraan bisa berkumpul dengan dua buah hatinya dan juga Huri, PR-nya tinggal memberikan pengertian pada Kia. Elang berencana akan mampir ke rumah kontrakan untuk melihat istrinya itu. Karena selama 4 hari juga Kia sudah mengabaikannya. Hari yang sibuk setelah 4 hari, Elang izin bekerja. Ada 2 rumah yang minta panggilan servis AC dan juga 2 rumah yang minta dibetulkan lemari pendinginnya. Hari yang penuh berkah untuknya. Untunglah ada Hendra yang masih PKL dan membantunya bekerja di toko. Sepanjang melakukan pekerjaannya, Elang selalu saja murah senyum dan moodnya begitu baik. Hendra sampai terheran-heran dengan kelakuan bosnya yang sehabis kabur dengan wanita hamil, kembali dalam keadaan senyuman yang tak kunjung lekang. Bos lagi seneng banget kayaknya, tegur Hendra sambil melirik. Iya, gak lama lagi saya akan punya istri lagi, Hen, jawabnya dengan penuh rasa bangga. Beuh, laris ya bang. Apa resepnya bang? Bisa punya istri 2 gitu? Kasih saya contekannya dong. Mana cakep-cakep lagi. Iya, anak abang sehat. Sehat Hen, dan gue harap anak gue gedenya gak kayak lu, minta resep segala. Elang mencebik sedangkan Hendra tergelak. Keduanya bergegas merapikan alat tempur sebelum kembali berjuang membetulkan lemari pendingin di rumah customer yang terakhir. Pukul 5 sore, Elang sudah bisa sampai di kiosnya lagi. Sebelum pulang ke rumah, Elang mengurus pembukuan dan mengecek uang di dalam laci. Masih aman dan ia percaya pada Hendra yang memang anaknya amanah. Hen, buat beli pulsa nih, ujar Elang sembari memberikan 3 lembar uang itu pada Hendra. Tentu saja Hendra menerimanya dengan penuh sukacita dan langsung pamit pulang. Lah, cepet amat. Buru-buru bang, pacar aneh, anak kuliahan udah nunggu mau traktir bakso, jawab Hendra sambil menstarter motornya. Bukannya cewek lu, si Imah yang anak SMP itu, yang suka ingusan kalau lu ajak main kemari. Itu buat serepan doang bang, pacar aneh yang betul mah. Yang kuliahan bang, ibu 1 anak, masih muda. Apa? Hendra, brem, Elang ternganga dengan pengakuan Hendra yang mengatakan ia berpacaran dengan anak kuliahan yang punya anak 1. Padahal Hendra masih STM kelas 2. Lelaki itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, jangan sampai si kembar El kenal sama Hendra. Duh, sesat banget ajarannya, gumam Elang sambil terkekeh geli. Ia pun merapikan barang-barang dan langsung bergegas menuju rolling door. Motor sudah ia panaskan terlebih dahulu. Sore ini ia akan pulang ke rumah kontrakannya bersama Kia, sambil memberikan uang bulanan istrinya. Ia juga membawa sebagian untuk Huri karena bagaimanapun wanita yang sangat wajib dia tanggung ada 2 orang. Mulai hari ini ia akan mencoba berlaku adil pada kedua wanita yang ada dalam tanggung jawabnya.
sudah cukup lama meninggalkan Kia dan dia mulai merasa rindu. Elang mengendarai motornya dengan penuh semangat. Tak lupa ia mampir sebentar untuk membeli bubur ayam kesukaan Kia yang letaknya tidak jauh dari tokonya. Setelah mendapat makanan yang akan dia berikan sebagai oleh-oleh untuk Kia, Elang juga membelikan 2 batang coklat sebagai hadiah permohonan maaf untuk istrinya. Azan maghrib berkumandang, Elang mengendarai motornya dengan kecepatan kencang. Elang masuk ke dalam rumah yang cukup berantakan, sepertinya Kia tidak membersihkannya. Sebagaimana biasanya, handuk juga ada di atas kasur dan menimbulkan sedikit bau apek di dalam kamarnya. Elang hanya bisa menggelengkan kepala, lalu bergegas ke dapur untuk menaruh 2 boks bubur ayam yang akan dia makan nanti bersama Kia. Mandi dengan puas di dalam kamar mandi rumahnya adalah pilihan yang tepat untuknya. Elang menggosok badan serta memberikan shampoo yang banyak ke atas kepalanya. Maklum saja, 3 hari menginap di rumah sakit, mandinya tidak puas karena tidak ada shampoo. Begitu keluar kamar mandi, Elang memeriksa keadaan rumah yang masih sepi. Kia belum juga pulang, padahal ini sudah pukul 6:30 malam. Elang memilih salat maghrib kemudian mengaji sebentar. Elang yang sudah lapar langsung saja menyantap bubur ayamnya sendiri sambil membuka pintu lebar-lebar. Mungkin saja Kia sedang ada keperluan membeli sesuatu di luar. Lelaki itu menunggu dengan sabar hingga buburnya habis dimakan. Elang memutuskan nonton TV saja sambil menunggu istrinya. Namun hingga pukul 8:30 Kia belum juga pulang. Elang memakai jaketnya dan menyalakan motor. Ia akan pergi ke apartemen Huri saja dan akan kembali besok untuk menanyakan kemana perginya Kia hingga malam tak kunjung pulang. Mata Elang menyipit dalam saat dari kejauhan ia melihat sosok wanita yang baru saja turun dari sebuah motor metik di depan gang. Elang semakin mendekat dan menghampiri wanita yang ia yakini adalah Kia. "Hati-hati di jalan," seru Kia saat motor yang ia tumpangi berbalik arah dan menjauh. Tangannya melambai cukup lama dengan senyuman tersungging di bibirnya. "Kia, itu siapa? Kamu dari mana?" Kia terdiam tanpa berani menoleh. "Kia, siapa lelaki itu?" Elang menarik lengan istrinya agar berbalik badan, menatap dirinya yang tengah dilanda cemburu sekaligus amarah. "Pacarku, puas." "Kia, tunggu." Elang memutar balik sepeda motornya untuk menyusul Kia ke rumah. Ia harus meminta penjelasan pada istrinya itu tentang siapa lelaki yang mengantar Kia pulang dan dari mana saja ia hari ini. "Kia, katakan." Elang menahan lengan istrinya. Kia berbalik dengan malas sambil memutar bola mata jengah. "Siapa lelaki itu? Tidak mungkin pacar kamu. Kamu wanita sudah bersuami dan tidak pantas berjalan dengan pria lain. Lalu kamu adalah lelaki yang juga sudah beristri. Apakah pantas bagimu untuk bermesraan dengan wanita yang bukan mahrammu? Jangan egois, Bang. Huri bukan lagi istrimu, tapi kamu memperlakukannya dengan sangat istimewa, seperti dia masih istrimu. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya perasaanku saat ini? Aku hancur, Bang. Aku hancur dan kamu malah tertawa di sana dengan wanita yang bisa melahirkan anak untukmu." Kia berlari masuk ke dalam kamar sambil menangis. Elang serasa ditampar oleh perkataan istrinya. Benar sekali, ia dan Huri sudah tidak ada hubungan apapun. Tapi mereka sangat dekat, bahkan dirinya beberapa kali berciuman panas dengan mantan istrinya itu. Elang ikut berlari masuk ke dalam kamar, menyusul Kia yang tengah menangis terduduk di atas tempat tidur. Lelaki itu mendekat, lalu memeluk istrinya dengan penuh kelembutan. Elang bahkan mendaratkan satu ciuman di pipi Kia. Saat wanita itu dia tidak bereaksi. Elang keluar dari kamar untuk mengunci pintu depan, lalu ia kembali lagi ke kamar dan mematikan lampu kamar. "Maafkan abang, bukan abang memperlakukan Huri istimewa. Tapi kondisi Huri yang memang butuh perlakuan lebih karena baru saja melahirkan bayi kembar yang selalu saja begadang semalaman. Sekarang abang sudah di rumah dan abang akan menemani kamu. Hanya karena ada maunya saja," sela Kia sambil menggeser sedikit tubuhnya agar menjauh dari Elang. Tetapi Elang sepertinya memang sedang ingin bercinta, sehingga ia terus saja menggoda tubuh Kia, hingga akhirnya wanita itu pun pasrah. Setelah mandi, Elang pergi ke warung sarapan yang tidak jauh dari rumah kontrakannya. Langit pukul 7 sangat gelap, seperti akan turun hujan. Elang bergegas kembali ke rumah sebelum hujan turun dengan derasnya. Keduanya makan dengan lahap sambil sesekali tertawa.
Untuk sejenak, Elang lupakan kehadiran Huri dan dua bayinya yang baru saja lahir. Hampir sepekan, berpisah dari Kia membuatnya begitu rindu dengan istri pertamanya, sehingga ia semakin yakin bahwa ia mencintai dua wanita yang begitu spesial di dalam hatinya. Kia, abang mau rujuk dengan Huri. Kia yang sedang mencuci piring mendadak menghentikan kegiatannya. Rujuk karena anak atau karena yang lain? Karena anak dan karena abang juga mencintai Huri. Abang memang egois ya. Semalam dan sampai tadi begitu memujaku. Sekarang sudah mengatakan ingin menikahi Huri kembali. Silahkan kalau abang tidak bisa ditahan lagi atas perasaan abang. Tapi saya tidak izinkan. Abang silahkan menikah siri saja. Karena jika suatu saat abang mau bercerai dari Huri, tidak ribet, cukup pakai SMS, sudah resmi. Kia, ayolah. Terserah dan jangan pernah marah kalau saya kembali memeras wanita itu sebagai uang kompensasi atas berbagi suami. Kia, kamu jangan keterlaluan. Abang yang keterlaluan dan abang yang gak punya hati. Kalian masih bisa tetap mengurus bayi kembar kalian tanpa perlu rujuk. Kamu bisa menafkahi dua bayimu itu tanpa perlu menikahi ibunya. Uang di dalam dompet kamu sudah aku ambil semua. Aku tahu kamu sudah membagi dua. Tetapi maaf ya, bayi itu makanannya ASI, jadi tidak perlu kamu kasih uang pada ibunya. Karena belum ada biaya. Jadi sampai 6 bulan ke depan, semua uangmu adalah jatahku. Kecuali bayi kembar kalian yang wajahnya biasa aja itu sudah waktunya makan, baru mereka dapat jatah. Cukup sebulan 200.000, karena makanan bayi tidak mahal, cukup beras dan sayur yang di blender. Kia berjalan masuk ke dalam kamar dan membiarkan Elang yang terbengong. Kia merasa sangat puas untuk hari ini karena ternyata cemburu mampu membuat suaminya kembali tunduk padanya. Ia akan kembali meminta Jailani untuk bermain peran sebagai pacarnya agar Elang terbakar api cemburu dan kembali padanya seutuhnya. Sebelum ke toko, Elang memutuskan untuk mampir ke apartemen Huri karena pesan dan teleponnya yang tidak dijawab dari semalam. Ia juga ingin melihat dua anaknya sebelum ia bekerja, karena keduanya adalah penyemangat dirinya. Tet, Elang menekan bel pintu. Bu Latifah berjalan menuju pintu untuk melihat siapa tamunya. Kirain gak mampir Lang, karena asik honeymoon. Ayo masuk. Elang hanya bisa tersenyum canggung dengan sindiran yang dilayangkan oleh ibunya. Elang masuk ke dalam apartemen lalu mencium punggung tangan ibunya. Anak-anak dan Huri tidur, Bu. Iya, baru saja tidur. Semalaman begadang. Elang menjadi tidak enak hati dengan sahutan Bu Rima. Saya lihat sebentar, permisi mah, Bu. Elang membungkukkan sedikit tubuhnya, lalu berjalan menuju kamar Huri. Abang, kapan datang? Elang menoleh sambil tersenyum saat melihat Huri menyapanya dari atas tempat tidur. Baru saja. Kalau kamu masih mengantuk, tidur saja lagi, kata Elang. Sembari berjalan mendekat ke arah Huri. Tanda merah yang begitu banyak di lehernya membuat Huri bagai tertampar. Abang nyindir saya nih, tanda merah sampai di mana-mana. Ah iya, saya baru ingat. Kita memang tidak ada hubungan apapun selain karena adanya si kembar. Huri, maksud kamu apa? Elang menjadi risau saat melihat wajah Huri yang nampak tak senang. Lelaki itu menoleh ke arah cermin dan betapa kagetnya ia ada begitu banyak tanda cinta dari Kia di lehernya. Huri, ini jangan khawatir bang, gak apa-apa kok. Lagian, Teh Kia istri sah abang, masa iya saya cemburu? Tapi semalaman saya sudah memikirkan perihal agenda rujuknya kita. Maaf bang, sepertinya saya yang tidak bisa. Saya menolak rujuk, Bang Elang kembalilah pada Teh Kia, saya ikhlas. Apa? Setelah berbicara cukup serius dengan Huri, akhirnya Elang pamit untuk ke toko. Hari ini banyak pelanggan yang membutuhkan tenaganya dan ia tidak bisa menolak rezeki. Apalagi ada si kembar yang ada dalam tanggung jawabnya. Karena uang jatah Huri sudah diambil oleh Kia, maka ia harus kembali mengumpulkan uang beberapa hari ke depan untuk diberikan pada Huri dan harus tanpa sepengetahuan Kia. Sepanjang perjalanan ia melamun. Perkataan Huri yang dengan tegas menolak rujuk membuatnya patah hati dan sangat tidak bersemangat. Sekeras apapun ia memberi pengertian pada Huri, maka semakin yakin Huri untuk menolak. Bukan karena ia tidak mencintai Elang, justru karena ia terlalu mencintai lelaki itu, sehingga ia tidak mau melukai siapapun. Abang masih boleh bertemu dengan anak-anak, bermain dan mungkin sesekali mengajak mereka pergi setelah mereka cukup besar.
Tetapi untuk kita kembali bersama membina rumah tangga, sepertinya tidak bisa. Abang dan Huri sepertinya memang lebih cocok sebagai adik kakak. Kalimat itu yang terngiang di telinga Elang. Selama perjalanan ke toko, begitu sampai di toko pun, ia tidak semangat dan disambut dengan kening berkerut milik Hendra. Anak STM itu menatap Elang dengan penuh tanda tanya. Bang, tadi Bu Heru kesini, katanya mau servis AC. Iya, nanti kita ke sana, bawa alat untuk servis kulkasnya, saut Elang dengan tatapan kosong. Bang, Bu Heru minta diservis AC bukan kulkas. Abang kenapa? Lagi ada masalah? Dengan pertanyaan sok bijak, Hendra menarik kursi plastik lalu duduk di depan Elang. Lelaki itu menoleh. Elang menghela nafas panjang dengan malas. Hen, menurut lu, gue gimana ya? Gue sayang sama Kia, tapi gue juga sayang sama Huri. Apalagi Huri udah kasih anak kembar untuk gue. Jadi gue pengennya Kia dan Huri jadi istri gue. Tapi Huri nggak mau rujuk, katanya ribet. Dan dia nggak bisa kalau menahan perasaan jika kembali menjadi istri kedua. Hendra manggut-manggut sambil meletakkan jemarinya untuk mengusap dagunya. Menurut lu, gue gimana jadinya kalau lu jadi gue? Apa yang lu lakuin? Hidup baik-baik dengan Tekiah dan tetap bertanggung jawab dengan dua anak saya. Mencintai bukan berarti harus memiliki, Bang. Dengan abang bertanggung jawab pada si kembar, itu juga sebagai bukti abang mencintai ibunya. Lagian, orang perempuan kalau di poliklinik gitu, gak mungkin gak ada cemburu, gak mungkin gak sakit hati. Yang ada nanti bertengkar terus. Gak bakal bisa adil, Bang, percaya sama saya. Dah, sekarang abang ikhlasin aja keputusan Teh Huri. Lagian gegayaan, biasanya yang poliklinik itu orang kaya, Bang. Paling enggak ustadz deh. Saya aja baru tahu kalau tukang servis AC maunya poliklinik. Gue nggak paham sama omongan lu, Hen. Siapa yang mau buka klinik? Gue ngomongin poligami, bukan poliklinik. Elang menatap sewot pada Hendra. Sedangkan bocah STM itu tengah tergelak sambil memegang perutnya yang terasa kram. Itu cuma sebutan gue doang, masa kagak ngerti? Pantesan Teh Huri kagak mau jadi istri kedua. Modelan lakinya begini. Kain lap yang sangat kotor melayang di atas kepala Hendra. Elang mencebik sambil menatap ABG itu dengan kesal. Sebulan sudah berlalu dan Huri benar-benar bersikap sangat biasa saja pada Elang. Wanita itu tetap memberikan senyuman, tetapi tidak hadir di sana saat Elang datang menjenguk si kembar. Apalagi besok adalah hari ke-40. Huri dan ibunya tengah bersiap-siap untuk pulang ke Lembang. Semakin gundah hati Elang. Minum, Bang, seru Huri saat Elang tengah duduk di kursi sambil menggoda Zayan yang masih ingin bermain. Iya, terima kasih Huri, jawab Elang dengan sedikit canggung. Saya ke dalam dulu ya, Bang, sedang membereskan pakaian anak-anak, kata Huri lagi yang sudah berdiri hendak meninggalkan Elang yang tergugu di sofa. Huri, kenapa tidak tinggal di rumah lama saja? Sehingga saya bisa sering bertemu si kembar. Rumah itu sudah laku, Bang. Lagian di Lembang udaranya masih sejuk dan Huri senang tinggal di sana. Abang gak usah khawatir, anak-anak aman bersama Huri. Kalau abang tidak bisa menjenguk atau mengirimkan uang juga tidak apa-apa karena kami bukan prioritas. Huri pergi meninggalkan Elang dalam keadaan sangat menyedihkan. Lelaki itu tidak bisa mengeluarkan kalimat pembelaan atas perkataan Huri. Pastilah ia akan sangat merindukan Zayan, Hanan dan juga Huri. Sebulan sudah ia menahan perasaan betapa tidak bisa menerima keputusan Huri yang sudah tidak mau lagi bersamanya. Tetapi Elang terlalu takut untuk mengatakan bahwa ia menginginkan Huri dan kedua anaknya tetap di Jakarta. Sementara itu di lain tempat, Kia dan Jailani masih rutin bertemu, walau sudah tidak terlalu sering, paling hanya 2 pekan sekali. Sejak Kia kembali berkumpul bersama suaminya, Jailani menjadi urutan terakhir dan hanya sebagai teman sharing saja. Apakah rasanya enak? Tanya Jailani pada Kia. Banget, dan ini cheeseburger terenak yang pernah saya makan. Kia menikmati cheeseburgernya yang tebal dan sangat enak. Burger itu adalah burger yang tersusun rapi. Terdiri atas daging yang dibakar, di atas arang dan roti yang dipanggang dengan mentega. Terima kasih atas traktirannya. Memangnya kamu baru aja gajian? Tanya Kia dengan mulut yang penuh. Jailani tertawa kecut, lalu mengambil tisu yang ada di depannya, lalu membersihkan sudut bibir Kia yang terkena lelehan keju.
Saya lihat status WA Mbak Kia, jadi saya kirain memang Mbak Kia sedang ingin makan burger. Kamu paling pengertian. Kia tiba-tiba merasa enak dan menutup mulutnya. Ia berlari menuju wastafel restoran. Jelani menyusul Kia ke wastafel, lalu membantu memijat tengkuk wanita itu dengan perlahan. Kia benar-benar memuntahkan semuanya, hingga suara yang keluar dari tenggorokannya bagaikan orang yang tengah tercekik. Kepalaku pusing, cicit Kia lemah, dan sesaat kemudian pandangannya gelap. Mbak, terakhir datang bulannya kapan, Mbak? Tanya dokter yang memeriksa Kia. Wanita itu tersentak. 2 bulan lalu, jawab Kia tidak yakin. Sayang sekali alat tes kehamilan kami sedang habis. Jadi saran saya, Mbak beli di apotik, lalu besok pagi begitu bangun tidur, periksa air seninya. Baik dok, terima kasih, jawab Kia dengan hati membucah sangat gembira. Jika benar dia hamil, maka Huri akan benar-benar sirna dari kepala dan juga hati suaminya. Setelah membayar biaya periksa Kia, Jelani mengantarkan Kia kembali ke rumah. Wajah Mbak masih pucat sekali, istirahat ya Mbak, saya pamit, ujar Jelani dengan perhatiannya. Begitu Kia turun dari motor, Kia tersenyum, lalu mengusap pundak pemuda yang sudah baik hati padanya. Iya, kamu hati-hati di jalan, terima kasih banyak untuk hari ini. Mereka berpisah di sana. Semua berjalan dengan aman dan lancar, walau sepulang bekerja, Elang tidak banyak bicara. Hanya sesekali berbasa-basi menanyakan aktivitas yang dilakukan istrinya seharian. Apakah Kia akan jujur atau tidak? Ia tidak akan mengatakan apa-apa soal Jailani. Begitu azan subuh berkumandang, Kia yang sepanjang malam tidak dapat tidur dengan nyenyak, langsung mengambil alat tes pack dan membawanya ke kamar mandi. Sungguh detak jantungnya tidak baik-baik saja saat ini, karena berharap kabar baik dengan munculnya garis 2. Yeay! 2, pekik Kia tertahan saat melihat garis merah muncul sebanyak 2 garis pada 2 test pack yang ia gunakan. Abang, bangun, lihat ini. Kia membangunkan Elang dengan begitu antusias. Lelaki itu terbangun lalu dengan mata menyipit memandang 2 benda yang ada di depan matanya. Sayang, kamu hamil, pekik Elang hampir tidak percaya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Elang langsung melakukan sujud syukur dan begitu semangatnya memeluk Kia. Sekilas ciuman tipis pun mendarat di bibir wanita itu dengan hangatnya. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa mereka. Jay, aku hamil, garisnya ada 2. Aku senang sekali. Sen. Selamat Mbak, saya ikut senang mendengarnya. Semoga bukan benih saya ya. Walau baru sekali melakukannya, tetapi saat itu Mbak baru saja selesai datang bulan. Jangan lupakan itu. Elang dan Kia kini tengah berada di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lelaki itu tidak sabar untuk mengecek kehamilan istrinya. Wajahnya bersinar penuh senyuman, karena begitu senang dengan berita kehamilan Kia yang dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. Aku bingung bagaimana dengan pernikahanku. Jay, apakah aku harus mengalah saja? Jangan Mbak, bagaimanapun Mbak harus mempertahankan suami Mbak. Apalagi memang suami Mbak masih sayang sekali dengan Mbak. Kalau bisa sih jangan mau dipoligami. Dirinya masih saja meneteskan air mata dengan derasnya. Saat itu keduanya tengah berada di rumah kontrakan Jelani. Baru pertama kali itu juga ia berkunjung karena Jelani mengatakan bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Dengan sedikit rasa khawatir, Kia memberanikan diri menjenguk pemuda itu dengan membawa buah-buahan dan juga obat demam. Aku lelah hidup berumah tangga seperti ini. Aku hanya ingin suamiku untukku saja, bukan berbagi dengan wanita lain. Setiap dia berangkat kerja, aku selalu cemas. Begitu khawatir dia tidak akan pulang lagi ke rumah dan betah dengan 2 anak kembarnya. Aku heran kenapa Huri bisa hamil dengan cepat, sedangkan aku tidak. Apa yang salah denganku? Justru dengan lahirnya anak Huri semakin membuatku terpuruk dan rendah diri. Mungkin memang belum saatnya Mbak, sabar ya. Duh, maafin saya ya, kesini harusnya menghibur kamu. Malah saya yang butuh dihibur. Apa saya pulang saja ya, ini sudah sore. Tidak enak dilihat tetangga. Saya masih rindu, pulangnya sebentar lagi saja. Dalam sekejap, bunga-bunga bermekaran di hati Kia. Kata rindu yang baru saja diucapkan pemuda di dekatnya ini barusan mampu membuat darahnya berdesir. Dengan detak jantung yang tidak karuan. Kamu ini, masa merindukan istri orang? Memangnya kamu tidak punya pacar? Istri orang membuat pemuda seperti saya justru penasaran, sahut Jailani sambil tertawa pelan. Tangannya masih menggenggam tangan Kia.
dan seakan enggan untuk melepaskannya. Kia pun sama. Lihatlah, langit pun sekarang berpihak kepada kita. Sekarang malah gerimis. Tandanya Mbak gak bisa pulang. Temani saya di sini. Kia menoleh ke jendela. Cup, Jelani menarik tangan Kia lalu mengecup punggung tangan wanita itu dengan penuh kelembutan. Boleh saya memeluk Mbak? Pemuda itu sedikit menunduk untuk melihat wajah pias Kia. Karena tidak ada jawaban, Jelani memberikan diri untuk menarik lembut Kia ke dalam pelukannya. Badan kamu masih panas? Iya, katanya jika sedang demam, maka dengan pelukan demamnya bisa reda tanpa perlu minum obat, jawab Jelani sambil tersenyum. Ya Tuhan, kenapa saya harus menyukai istri orang? Gumam Jai namun masih dapat didengar jelas oleh Kia. Wajah wanita itu semakin merona. Maafkan saya Mbak, saya... Kia mencium rakus bibir Jai hingga tubuh lelaki itu tersentak di punggung kursi. Setan telah menang dan berhasil menggoda Jai dan juga Kia. Keduanya sudah berada di ranjang single milik Jai berlomba mendesah dengan penuh cinta. Langit malam pun datang, barulah selesai semua acara di kamar dan di kamar mandi Jai dengan senyuman begitu mekar. Terima kasih Mbak, demam saya jadi sembuh karena berkeringat, kata Jai sambil mengusap bibir Kia dengan lembut. Kia, hei, melamun apa? Ini kita sudah sampai di rumah sakit. Hayo, turun sayang. Elang membuka 5 jarinya, lalu melambaikan telapak tangannya di depan wajah Kia yang tengah mematung. Nggak apa-apa bang, Kia turun dengan gugup dan wajah berkeringat. Saya belikan kue ya, kamu tunggu di sini, kata Elang pada istrinya. Kia hanya bisa mengangguk lemah tanpa berani bersuara. Tidak mungkin ayah bayinya adalah Jelani. Tidak mungkin. Kia mengambil ponselnya, lalu menghapus nomor pemuda itu. Ia juga memblokir akun media sosial Jai dan semua chat yang berhubungan dengannya. Ia harus benar-benar menutup akses dengan Jelani. Jangan sampai lelaki itu mengganggu kebahagiaannya. Garis 2 ya, ucap dokter. Itu tandanya positif. Coba kita lihat dengan monitor USG. Dokter wanita setengah baya itu meminta Kia untuk berbaring. Alat itu sedikit ditekan, lalu diajak berkeliling di sekitaran perut. Kapan terakhir datang bulan, Mbak? Saya lupa, Dok. Tidak pernah mencatatnya. Mungkin sekitar 1,5 bulan. Kenapa, Dok? Di sini terbaca hamilnya 4 minggu. Berarti kurang lebih sama dengan perkiraan Mbak. Ini titiknya masih sangat samar ya. Mungkin bulan depan kembali lagi ke sini. Sudah semakin jelas. Baik Dok, terima kasih. Elang begitu bersyukur dengan kepastian bahwa istrinya tengah hamil. Mungkin ini jawaban dari Tuhan atas kegalauannya karena ditinggal oleh Huri dan juga si kembar. Sayang, kenapa dari tadi abang perhatikan kamu diam saja? Sakit? Enggak bang, cuma lagi pengen makan rujak kayaknya. Ya udah, nanti kita beli di jalan ya. Keduanya pun kembali berkendaraan menuju rumah. Kamu di rumah saja biar abang cari rujaknya. Elang pun menghentikan motornya di depan kontrakan. Kia turun dan langsung terheran dengan bungkusan yang ada di kursi teras. Dari siapa itu ya? Gumam Kia sambil menunjuk bungkusan yang ada di kursi. Wah, rujak ini dek. Rezeki kamu dan bayi kita dek. Ayo masuk. Kia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat siapa yang mungkin menaruh rujak di depan rumahnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Kia masuk ke dalam rumah. Dengan garpu ia mulai menyantap irisan buah pepaya dan juga nanas. Keturutan, terima kasih, gumamnya dengan senang sambil mengusap perutnya yang masih rata. Bip, bunyi pesan masuk ke dalam ponselnya. Semoga suka dengan rujak yang saya kirim ya Mbak. Kia langsung menghapus pesan dari nomor yang tidak dia kenal. Nomor baru yang tidak ada di dalam kontaknya, tetapi ia tahu siapa pengirimnya. Tidak lain adalah, tidak bukan, pasti Jelani. Lelaki itu pasti menggunakan nomor lain untuk menghubunginya. Karena kontak dan akun media sosial lelaki itu sudah ia blokir. Hatinya mendadak tidak tenang jika berkaitan dengan Jelani, dan ia begitu menyesalinya sekarang. Kia tidak jadi menghabiskan rujak pemberian dari Jelani. Masih ada beberapa potong buah lagi dan ia langsung membuangnya ke dalam tempat sampah. Kia berbaring karena kepalanya sedikit pusing. Akhirnya aku pun punya bayi. Bye-bye Huri. Elang akan kembali seutuhnya menjadi milikku. Ia tersenyum puas setelah mengirimkan pesan pada foto hasil USG-nya pada Huri. Ia berharap wanita muda di sana benar-benar bisa mengikhlaskan suaminya.
Sementara itu Huri yang baru saja selesai menyusui Zayan, baru saja membuka ponsel saat ada pesan masuk melalui messenger. Matanya mengerjap beberapa kali, sambil memperbesar gambar yang dikirimkan oleh akun Nyonya Elang. Ada rasa pedih di hatinya karena semua kembali pada tempat semestinya. Bisa saja kedua bayi kembarnya akan benar-benar dilupakan oleh Elang, karena lelaki itu sudah memiliki anak dari istrinya. Lalu, apakah ia bisa protes? Tentu tidak. Ia akan berusaha kuat menjadi ibu tunggal untuk kedua buah hatinya. Air mata pun turun saat memandangi wajah kembar El yang begitu lelap. Huri merasa menjadi orang yang paling bersalah atas takdir yang dijalani oleh kedua putranya. Namun ia tidak boleh cengeng karena buah hatinya memerlukan ibu yang kuat dan juga sehat. Sekarang ia benar-benar tidak bisa mengharapkan apapun dari Elang. Semua akan ia usahakan sendiri. Anak-anak sedang apa? Itu pesan yang dikirimkan Elang baru saja. Huri membacanya, lalu membalas dengan cepat. Tidur? Oh, mereka tidak rewel kan? Tidak. Saya merindukan kalian. Huri memutar bola mata malasnya, lalu enggan membalas pesan terakhir. Malah ia menghapus semua riwayat chat antara Elang dan dirinya. Biarlah perlahan ia mengobati hati untuk menerima takdir Tuhan. Sebulan berlalu dan sudah tiba waktunya Elang dan Kia kembali ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kandungan. Kia, yang sedang merengek ingin makan kue bingka Ambon sejak kemarin, meminta Elang untuk pergi ke kantin rumah sakit mencari kue yang sedang sangat ingin dia makan. Kia menunggu suaminya dengan sabar sambil memainkan ponsel. Ia tidak peduli dengan lalu lalang orang di sekitar karena tengah fokus pada drama Korea yang sedang ia ikuti. Kemana suaminya, Mbak? Suara yang sangat ia hafal dan sudah lama menghilang dari kepalanya. Apa kabar, Mbak? Kenapa menghindar dari saya? Saya salah apa? Saya tidak menghindar. Terus, kenapa semua akun media sosial saya Mbak blokir? Kenapa kontak saya juga diblokir? Apa karena Mbak khawatir bahwa anak yang ada dalam kandungan Mbak adalah anak saya? Kia menatap tajam ke arah Jailani. Ia tidak suka dengan pertanyaan terakhir. Agar kamu tidak mengganggu kebahagiaanku, jawab Kia sengit. Pemuda itu tertawa pelan dan dengan beraninya merangkul pundak Kia. Kita bukannya teman, kenapa harus menghindar? Ah iya, saya lupa. Mana ada teman tidur bersama? Jailani mengurai kembali rangkulannya, lalu meletakkan paper bag kue itu di samping Kia. Dari awal kenal, saya tidak mengganggu keluarga Mbak. Saya hanya berbincang sederhana saja, bersilaturahim. Saya lupa yang kemarin mencium saya dengan rakus siapa. Baiklah, kita lupakan saja yang pernah kita lewati bersama. Semoga Mbak dan suami Mbak baik-baik saja. Saya juga berharap anak yang ada di dalam kandungan itu benar anak suami Mbak, agar Elang tidak perlu tahu perselingkuhan istrinya. Sebelum saya benar-benar pergi, izinkan saya berpamitan pada yang ada di dalam situ. Halo, Om Jailani pergi dulu ya. Baik-baik di dalam sini dan jangan bikin bundanya pusing dan muntah. Sampai jumpa lagi nanti saat kamu sudah lahir. Pemuda itu tersenyum, lalu beranjak dari duduknya tanpa menoleh lagi pada Kia. Wanita hamil itu terdiam sambil memandang punggung Jailani yang semakin menjauh lalu hilang di pintu lobi. Kia melihat isi paper bag pemberian Jailani dan betapa terkejutnya ia saat melihat sekotak kue bika Ambon yang masih terasa hangat di tangannya. Lagi-lagi Jailani membawakan makanan yang sangat sedang ingin ia makan. Apakah benar ini bayi suaminya? Atau jangan-jangan bayi pemuda itu? Ya ampun sayang, abang udah cari kedua toko kue, tapi nggak ada bika Ambon. Maaf ya. Ini apa? Elang langsung membuka paper bag itu dan melihat isinya. Loh, ini kue dari siapa? Itu tadi ada ibu-ibu menawarkan kue pada pengunjung rumah sakit. Jadi, emangnya tukang dagang boleh menjajakan dagangannya di rumah sakit? Kening Elang semakin mengerut dalam. Ia sangat heran kenapa bisa tepat seperti ini, sama seperti saat istrinya ingin makan rujak dan sulit mendapatkannya. Maka rujak pun langsung ada di depan rumahnya. Saya tidak paham bang. Nyonya Kia, seru perawat dari depan ruang praktek dokter kandungan. Kia langsung bangun dari duduknya dan berjalan lebih dahulu masuk ke dalam ruangan itu. Sedangkan Elang masih merasa sedikit kebingungan dengan hal yang baru saja ia alami.